Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B akan menjelaskan taksidermi dari mamalia, mulai dari definisi mamalia, sejarah dari taksidermi, manfaat dari pembuatan taksidermi, prosedur pembuatan taksidermi, dan terakhir akan ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait taksidermi ini. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok 4B. Yang pertama adalah definisi dari mamalia. Mamalia merupakan kelompok hewan bertulang belakang dengan ciri utama memiliki kelenjar mamae. Selain itu, mamalia merupakan kelas dari kingdom Animalia dengan 29 ordo. Mamalia ini dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan ukuran tubuhnya. Ada mamalia besar dan juga ada mamalia kecil. Selanjutnya akan dijelaskan sejarah dari taksidermi oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Kamelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari taksidermis. Jadi, ahli taksidermis pertama yang diketahui itu berasal dari orang Mesir kuno, dan mereka ini telah mencoba untuk membuat awetan hewan dalam bentuk mumi sejak tahun 2200 sebelum Masehi dengan bahan-bahan itu seperti suntikan, rempah-rempah, dan juga minyak. Kemudian bentuk awetannya itu dalam bentuk mumi seperti hewan, anjing, kucing, burung, dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka juga pernah membuat awetan hewan kuda Nil. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Valia Adinda. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Nah, tujuan mereka tidak ada hubungannya dengan seni ataupun anatomi. Hewan yang dimounting paling awal yang diketahui yang ada saat ini adalah buaya yang tergantung di langit-langit katedral di Ponte Nusa, Italia. Sebuah dokumen dari tahun 1534 mereferensikannya secara khusus. Ahli taksidermis awal mengisi hewan dengan serbuk, gergaji, dan kain yang terkadang merusaknya. Selama bertahun-tahun setelah kepunahan burung dodo, orang-orang salah tentang penampilan burung dodo dikarenakan cacat tersebut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selama abad ke-19, teknik manekin terus berkembang. Beberapa taksidermis mengangkat semua tulang sepenuhnya untuk mendapatkan spesimen ringan dan kerangka lengkap untuk koleksi osteologi. Di sini ada gambaran dari taksidermi pada masa lampau. Di sini Jules Terrier, ahli taksidermi, mengisi kulit binatang di museum di Paris. Dia menyiapkan manekin untuk seekor kerbau. Saya Erin, NPM 8 akan membacakan prosedur taksidermi hewan mamalia. Yang pertama, siapkan bangkai hewan mamalia yang terbunuh karena faktor alamiah. Yang kedua, melakukan teknik skimming untuk melepaskan kulit hewan dari bagian tubuh, daging, dan ototnya. Yang ketiga, belah bagian kulit punggung hewan dari kepala hingga pangkal ekor menggunakan pisau khusus yang tajam. Keluarkan isi tubuh hewan secara perlahan. Yang keempat, bersihkan bagian dalam kulit dari sisa-sisa otot dan lemak hingga bersih menggunakan pisau yang kecil. Langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa kerangka hewan mamalia dengan mengukur morfometrik kepala dan tubuhnya. Setelah itu, cuci kulit dengan menggunakan alkohol atau air hangat yang memiliki pH 13. Setelah itu, rendam dengan menggunakan formalin. Setelah direndam dengan menggunakan formalin, diamkan atau keringkan beberapa saat. Dan setelah kering sempurna, lakukan teknik pengawetan. Awetkan kulit tersebut dengan menggunakan boraks. Dan setelah diawetkan dengan boraks, diamkan semalaman. Setelah itu, buat kerangka tubuh menggunakan kayu pahatan atau bisa menggunakan kawat besi yang dililit dengan tali. Untuk membuat kerangka kepala, digunakan tengkorak dari kepala hewan itu sendiri yang sudah dibersihkan. Langkah terakhir yaitu stuffing atau pembentukan.
Masukkan kulit yang sudah siap dipakai sesuai dengan kerangka secara perlahan. Jahit bagian kulit yang bolong. Setelah selesai, untuk memperindah kerangka taksidermi, dapat dilakukan pengecatan dengan bahan yang bagus dan warna yang benar-benar nyata seperti aslinya. Manfaat taksidermi yang pertama adalah sebagai media konservasi spesies-spesies yang telah lama punah. Yang kedua, taksidermi juga bermanfaat sebagai referensi standar yang diperlukan untuk bahan taksonomi. Saya Nisa Dini Dewi NPM 12 akan menjelaskan manfaat selanjutnya dari taksidermi. Jadi karya taksidermi ini memiliki nilai seni yang tinggi sehingga seringkali dijadikan sumber artistik dalam kegiatan pameran dan juga diorama di suatu museum. Jadi biasanya selain spesimen taksidermi itu sendiri juga dilengkapi dengan diorama yang menunjukkan ekologi ataupun habitat asli dan juga aktivitas yang sedang dilakukan oleh hewan tersebut yang nantinya dipajang di suatu museum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu dapat menjadi sumber penelitian di masa sekarang maupun masa depan dalam uji biokimia maupun molekuler. Manfaat terakhir yaitu sebagai sumber pengetahuan distribusi dan populasi dari suatu spesies. Selanjutnya aturan hukum dalam taksidermi. 1. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 2. PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 3. PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 4. Permen LHK nomor P106/Men-LHK/Setjen/Kum 1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK nomor P20/Men-LHK/Setjen/Kum 1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 5. PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.